Ya. Kak pernah nggak sih mikir untuk nyerah aja, capek kayak gitu? Gimana? Capek gua. Kayak gua Pernah kan, sih. gua menyerah. Pernah lah. Terus nyikapinnya? Ya udah, nggak perlu tahu gua berdarah atau gimana, pincang apa gimana gitu kan. Kalau gua sih, yang penting lo minta ya ada. Masalah belakangan kalau lo tahu cerita gua gimana itu nantilah. Ya ampun, melting gitu. Kalau menurut gua passion tuh juga Perlu. perlu nggak perlu sih. Ah. Kayak gue misalkan passion gue di desain, tapi gue jadi fotografer dulu. Gue bilang ke bos gue itu, passion saya tuh bukan di foto pak, tapi kalau bapak suruh saya jadi foto ya saya maksimalin istilahnya. Tapi saya kembangin yang saya mau gitu dari desain. Nah itu batu loncatan tapi nyambi gitu. Kalau gue sih gitu. Ya, setuju sih gua. Yang penting passion tuh tetap boleh, yang disenang boleh, tapi kan ya realistis juga boleh. Iya. Kayak mana ya, bagi dua. Yang penting lo bisa ngaturnya sih kata gua. Sip, next nih dari Adi_Kur. Risikonya tinggi nggak kalau resign dari kerjaan kantor untuk bisnis? Takutnya modal habis sebelum bisnisnya oke. Nah jawab kak, Bagas gimana kak? Resiko ya, semua bisnis pasti punya resiko gitu. Dia mau resign nih dari kerjaannya. Iya, gimana ya? Jadi mau resign. Nah udah Bingung, nanti- termotivasi. Jadi dia Jadi termotivasi saya resign besok ya. Apa gue juga ya? Jadi panggungan ya. Dia jadi berdosa juga. Gimana kak Bagas? Ya resiko semua bisnis sih pasti ada ya. Cuman kalau misalkan sekedar pengen bisnis doang gitu, terus menggantungkan pekerjaan yang tetap, mending jangan dulu gitu. Mending yang kata Mas Petra tadi, dikonsepin dulu gitu. Mau buat apa nih? Terus pasar gue yang kayak mana? Strategi marketing gue gimana? Kalaupun emang udah oke gitu, ya nggak apa-apa. Kalau emang mau, ya butuh kenekatan juga suatu bisnis itu. Ya salah satunya itu resign. Cuman jangan sekedar besok resign langsung buka bisnis, jangan kayak gitu juga Ya. gitu. Bunuh diri juga Iya, ya kayak bunuh namanya. diri, nggak pakai hitungan gitu. Malah bagus dua-duanya ya sebenarnya. Ya, mending Sambil dua-duanya jalan aja. ya. Sambil Dia jalan. bisnis Kalau di bisa. tempat kerjaan ya bisa. Iya, Kalau itu bisa kan? Kalau lu gimana kak? Kalau Iya, gitu. gua resikonya sebenarnya kalau yang tadi tuh, Heeh. kalau resign, tapi ada sih cerita teman gua tuh kayak Gimana? gitu, beneran. Dia beneran resign? Dia resign, dia cerita ke gua. Dia karyawan swasta gitu? Iya, Nah. dia karyawan swasta, terus gua mau resign lah, terus mau buat ini, mau dagang kata dia. Hah? Gua sempet yang, beneran gitu. Gua masih kerja juga, belum realistis amat gitu, otaknya masih udah oke lah gitu lah. Beneran dong dia resign, terus dia buka mie ayam gitu. Tapi dia tuh orang giat memang, mungkin memang dia senang bisnis, maksudnya dagang. Sampai akhirnya dia, alhamdulillah, ada mie ayam bewok, tau? Ya itu. Jadi gua appreciate lah, kalau maksudnya dia tuh dari tahun ke tahun tuh kemajuannya cepat gitu. Dari situ ya, sebenarnya dibilang resiko, ya niat lu nya gitu. Iya. Semua pekerjaan berisiko nggak sih? Iya. Semua Iya. apapun hal yang lo lakuin Iya, pasti gitu. ada. Cuman kadang kalau misalkan yang gua rasain nih, gua sendiri, misalkan gua udah kerja di sini, overthinkingnya tuh ada. Ya. Nanti gimana ya gua ke depannya? Netting Berhasil yang kayak nggak gitu. ya? Nah. Kayak gitu. Kalau Penting misalkan yakin aja dah. Iya, sama Bismillah. action. Itu. Cuman mimpi doang. Masalah mau resign atau enggak, kalau nggak yakin ya nggak ngaruh sih gitu. iya sih ya. Yang penting mah yakin dulu, dah saya urusan. Niat lo dulu, kalau lo Ya. mau gerak ya udah ya cus deh, nggak usah banyak Ya. ngomong deh ya Iya, nggak sih. betul. Nah nih kak, lu kan tadi juga udah nyempet nyinggung, gue halu dulu deh. Kalau bilang halu dulu deh, ada duit nggak ada duit tuh nanti Ya. dulu gitu kan. Boleh tahu nggak sih kalian ngebuka usaha itu dari awal tuh berapa modal kalian? Apa langsung kayak Berapa ya? banyak nih gitu, gua mau ngebuka, Banyak. gua nggak punya duit banyak nih, apakah kalau mau jadi Kayak pengusaha harus punya duit banyak gitu? Kak Bagas boleh? Kalau ini sebenarnya nggak masuk apa ya, kayak agak logis sih sebenarnya Iya, kalau iya. gua. Kalau gua sendiri di Kolosal tuh karena kan dulu punya sewa kamera kan, dari keuntungan itu gue cuman modal awal Kolosal itu cuman 2 lusin kaos doang. Ya kayak nggak tahu aja, kayak mengalir aja gitu loh. Terus sampai ya berkembang ya, terus
berkembang aja dari 2 lusin apa terus berkumpul lagi jadi 5 lusin, nambah lagi kayak ya kalau dipikir kan kayak cuma 2 lusin kok, terus kok bisa ya gitu, kok bisa ya gitu, kayak gitu aja kayak ngalir aja nggak sih? Iya, Tapi mengalir. kalau gua ngelihatnya kamu orang kayak jalannya enak aja. Karena gua nggak ngerasain ya mungkin. Mungkin. Kan gua nggak Berat, ngerasain. mungkin. Dia bilangnya 2 lusin kok tau-tau nambah-nambahnya nggak kerasa kan say. Back office-nya yang pusing. Kita kan nggak tahu Iya. kan. Awalnya dari 2 Bener. lusin nggak tahu. Kalau lu sendiri gimana kak? Lu partner. Kalau untuk nguduk tuh kan partner. Jadi oke, kita modal 50-50 misalkan. Nah, persentase 50-50% lah. Berapanya tuh ya berapalah itulah. Berapa lah tuh? Berapa lah? banyak lah. Ya, di balik itu banyak lah. Drama-drama lah itulah. Banyak lah. Ya, dari situ ya udah nih, apa dulu yang prior kan gitu istilahnya. Ya dari modal tuh juga harus diprioritasin tuh apa dulu gitu. Dari situ kan ke-trigger dari situ tuh ketika nggak ada duit nih misalkan udah habis tapi priornya tuh udah diutamain misalkan dari bangunan misalkan udah nanggung nih gitu gak mungkin gua mundur kan meskipun udah nggak ada duit misalkan lah ngapain tambahin dapat duit terus beli ini nambah ya itu sih kalau mau bisnis kalau gua kemarin gitu jadi utamain yang bisa buat kita trigger jangan sampai down gitu ketika udah down ngelihat bangunan kan sayang amat gitu nyari duit lagi gitu sih kemarin gitu ya. pelan-pelan sebenarnya. Yaudah next nih ada pertanyaan lagi dari Pratama. Brandingnya pakai internet marketing nggak kak? Misalnya Facebook Ads atau Instagram Ads gitu. Gimana? Coba guys jawab. Kalau untuk sekarang ya pasti sih pakai kalau salah pakai sih Instagram marketing, Instagram Ads sama Facebook Ads karena membantu banget sih kalau itu untuk sekarang. Kalau kalian memanfaatkan media sosial nggak sih untuk branding brand kalian sendiri gitu kan sekarang? Ya media pasti sih tapi kadang juga kalau gue sendiri ya kadang mager juga makanya gue kadang mau nyari orang konten ini Iya. kadang kita mau buat sendiri itu juga itulah biasalah. Pening ya kak ya. Pening ya, Udah Kak, kepentingan. sebenarnya. Next lagi ya, yuk langsung. Kak, gimana sih cara berpartner dalam berwirausaha? Kan susah tuh, Ya. nyatuin dua Dua kepala. insan. Kalau lu Dua sendiri insan. ya kak tadi ya? Gua sendiri. Gua sendiri. Ya. Kayaknya gue mah enak lihat dia dari dulu kuliah. Kayaknya. Kalau berpartner itu sebenarnya berat sih. Nah itu. Karena ya itu tadi nyatuin 2 kepala ya beda-beda isinya kan. Yang satu A, yang satu B. Yang penting tuh kalau di partner tuh harus lapang dada. Maksudnya lebih banyak jangan otot-ototan amat sih, maksudnya gimana ya? Salah satu ada yang ya, ngalah gitu. satu ngalah oke lah. Satu keras emang harus ada di bisnisnya, harus ada yang keras. Harus ada yang saklek istilahnya gitu. AAA, BBB gitu. Ada yang penenang gitu kan. Karena nggak bisa bisnis tuh juga diem aja, maksudnya harus ada yang tegas juga gitu istilahnya. Nah itu sih kalau sama partner gue tuh memang bagi-bagi tugas aja sebenarnya. Kayak misalkan lu ini ya, kalau misalkan memang lu bisa negor anak-anak ya tegur misalkan gitu. Yang penting tuh kitanya aja ngademin, karena kadang ya sama keluarga jadi sering ribut ya. Iya. Apalagi sama Sama orang orang, lain nah itu. kan. Nah. Ya balik ke ini sih kalau gua visi misi lah istilahnya gitu. Ini nguduk akan jadi apa di awal kita kan nggak gini gitu. Ya balik ke awal pembicaraan sebelum ini ada kan juga. Nah kak, kalau misalkan kita ngomongin dukungan dari orang lain nih, misalkan orang sekitar gitu, keluarga, kan tadi lu bilang apa sih lingkungan ya, kalau lo terpacu dari lingkungan. Kalau dari keluarga sendiri atau pasangan sendiri gitu, lo gimana? Apalagi lo dulu dari kuliah kan, gue masih suka jajan, bukan berentrepreneur. Ya alhamdulillahnya gue punya orang tua yang ngebebasin dalam artian ya gue mau jadi apa itu terserah gue gitu loh. Gue mau jadi PNS ataupun mau kerja ataupun apapun itu terserah gue gitu loh. Dan alhamdulillahnya ya mereka dukung apapun yang gue lakukan gitu loh. Mereka selalu support sih, orang tua, orang sekitar gue, mereka selalu support,
cuman support dukungan ya, sebatas dukungan. Iya, Ya, kalau kamu bagus dipertegas sih. gini dia. Mereka selalu support sih. Kayak yang penting kalau lo bisa ngebuktiin ya Ya udah lakukan aja gitu. Kalau Kalau juga lu- buat bangga mereka kan. iya benar. Gue nyari-nyari duit sendiri kan sekarang kan. Kalau lu kayak gimana Kak, pasangan, orang tua? Pasangan belum. Belum ada dua. Ya. Belum ada dua. Dan gitu. Belum yang fix sih sebenarnya. Doain biar cepat ya Bismillah. fix. Amin. Amin. Kalau dari keluarga sebenarnya support dari keluarga sebenarnya lebih akunya sih nyikapinnya. Karena keluarga pun aku jarang juga pulang gitu. Maksudnya lebih banyak di luar. Emang lu kelayapan mulu. Cuman berguna. Iya benar, bagus. Jadi gue keluar tuh cari ilmu lah Bener, istilahnya. bener, gitu. bener. Kegiatan positif. Dari situ ya keluarganya cuma kadang mereka kan nggak tahu misalnya gue udah opening aja gitu, gak pernah sih, jarang gue cerita gitu. Jadi mereka taunya datang ya opening, apaan gitu. Kaget orang tua. Bingung Kok ada gitu. terus? Kok apa ya? Ya karena gue Tapi lo seberani itu ya Kak, maksudnya lu datang aja opening gitu tanpa mengetahui anak ini mau apa, mau Iya. kemana gitu ya nggak sih dia? kalau gue tuh yang penting udah ini urusan di luar tuh udah beda gitu. Iya. Maksudnya yang penting gue berhasil dulu lah istilahnya. Masalah nanti gue gimana ke rumah ya gue bawa apa misalkan apa. Ya udah gak perlu tahu gue berdarah atau gimana pincang apa gimana gitu kan. Kalau gue sih yang penting lo minta ya ada dah. Masalah belakangan kalau lo tahu cerita gue gimana itu nantilah. Ya ampun, melting gitu. Enggak gitu. canda say. Next lanjut ya. Iya. Kalian pernah nggak sih mikir untuk nyerah aja, capek kayak gitu? Gimana? Capek gua. Kayak gua Pernah kan, sih. gua menyerah. Pernah. Pernah lah. Terus nyikapinnya? Nyikapinnya sharing. Ya misalkan sama yang sudah inilah, sudah berbisnis bertahun-tahun istilahnya, sudah tahu gimana. Dari situ kan dapat ini lagi gitu. Trigger supaya gue harus semangat. Karena Tapi harus kan itu nggak gampang juga kan? Iya. Dengar dari orang langsung ya. Itu, gua ya. tahu. Gitu kan enggak. ya butuh satu hari inilah ya. Iya. Netralin lah istilahnya. Namanya netting tuh pasti banyak kan. Ya inilah itulah. Tapi balik ke kita juga sih sebenarnya. Yang penting lu open mind, lu ada masalah ya sharing atau gimana. Nggak perlu harus gua kuat ya. Kalau nggak kuat ya juga jangan sok kuat gitu kan istilahnya. Kalau Kak Bagas sendiri gimana? Pernah nyerah nggak sih? Baju gue ini nggak laku-laku, udahlah gue nggak jualan kayak gitu. Nyerah belum sih kalau nyerah ya. Pernah berpikir gitu. Lebih kebosan sih. Bosan sih. Bosan itu kayak misalkan bangun kesana kerjain lagi kayak bosan aja sih hari-hari. Rutinitasnya. Rutinitasnya yang lebih bosan. Habitnya, Itu aja, pengen yang sesuatu yang baru gitu, pengen yang lebih besar lagi nih bisnisnya gitu aja sih. Kalau nyerah Ya. belum ada sih, karena emang dari pemikiran gue tentang kolosal aja dengan nggak boleh tumbang nih bisnis gitu loh, harus terus pacu terus gitu. Tapi punya usaha sendiri juga bisa bosen ya. Gue kira kayak yang kerja rutinitas kayak gini, gue misalkan itu gue bosen banget. Lo yang punya usaha sendiri, lo yang ngejalanin sendiri bisa bosen ya. Bisa. 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 Ya. Karena itu kan setiap hari. Ya Terus gitu. lo gimana nanggepinnya? Ya, apalagi kan misalkan gue mager, itu usaha gue nggak akan jalan dong kalau gue mager. Itu gimana? Emang harus ada satu tantangan yang baru sih. Misalkan Misalkan ada apa ya? Misalkan ada kayak di-push aja nih di dalam pikiran gue, misalkan gue harus ini nih targetin sekian, gue harus bisa nih bulan depan. Nah kayak gue nggak boleh nyerah, langsung kebangkit lagi. Oh iya, inget ya, harus ada target. ada target lagi nih, harus ada sesuatu yang harus gue pecahkan nih. Gitu. Nah kalau kita ngomongin customer nih Kak, gitu. Pernah nggak sih kayak dapet customer yang kayak, ya kan namanya customer beda-beda, tiap hari dateng beda, Bener. beli beda. Ada nggak sih sampai yang kayak menca-menca atau miskomunikasi, lo ini salah gitu? Ada nggak pengalamannya Kak? Kalau tentang customer? Banyak kalau konsumen. Banyak macam. Maksudnya kan karena kita juga sama masih baru ya, maksudnya terjun lah. Kalau kayak gitu malah wajar sih sebenarnya kalau untuk bidang kuliner ya. Karena untuk jaga komitmen rasa tuh nggak gampang gitu. Kalau koki lagi galau gimana?
asin. Iya benar. Nggak bisa mau kawin Mau mau kawin kawin lagi mau dong, menikah masak garam semua isinya. Ya itu istilahnya ya itu malah bagus buat ini sebenarnya. Makanya kenapa setiap restoran atau apapun itu pasti ada kritik dan saran gitu, karena semua pengusaha itu masih proses belajar sebenarnya. Ada nggak sih tapi satu momen gitu yang kayak customernya mencak-mencak banget sampai yang paling parah gitu? Enggak sih, Nggak sih. enggak serem juga. Komplainnya yang biasa-biasa aja lah, Ya. kayak gitu. Ya Kalau biasa lah itu. kalau lu Kak kayak barang nih ketukar gitu biasa tuh gimana? Ada, cuman nggak ke gonya langsung, ke tim lah waktu itu. Ceritanya itu kalau nggak salah dia beli barang satu keluarga nih. Cuman anaknya ini nggak berani untuk nuker lagi karena kita ini punya kebijakan penukaran barang tuh retur 3 hari maksimal. Sedangkan kurang lebih itu udah 1 atau 2 minggu. Kita nggak tahu dong, terus label udah nggak ada segala macam, dia bawa orang tuanya. Nah, dia marah-marahin si tim ini, cewek lagi kan. Cewek, terus yang marahin tuh bapaknya. Ini gimana? Dilempar lah, nangis sih cewek nih. Terus langsung nelpon dong, ya udah, gue dari sini gue nggak mau ambil pusing kan. Ya udah, gue kasih aja tuker deh biar udah ya udah gitu. Terus dan jeleknya lagi nih, dia ikut itu kan ada rame yang beli kan, dia langsung nggak usah beli di sini gini ya, terus yang lain cuek aja tetap beli aja. Ya kayak mungkin dia merasa aneh juga, ya lu kali yang aneh gitu kan. Tapi misalnya kan 1 sampai 2 minggu. Iya, kan dia juga salah. Iya. Kalau yang barang itu nggak sesuai lo 3 hari, lu cuman udah salah, lu masalahnya kita mencah-mencah. nggak mau ngambil pusing dah, ambil Iya, tengah ya aja. deh gitu. Ya, Itu paling parah ya Kak ya. Paling parah sih, Terakhir nih, ngadepin pandemi, kan kita pandemi udah lama banget, PPKM, PSBB segala macem nih kan dengan Iya. keriuhannya. Gimana usaha-usaha kalian? Boleh Kak Petra? Boleh tarik napas Napas gak? aja dulu ya. Panjangnya, gimana? Ya gitu. Ya sebenarnya itu udah nggak, ya udah umum lah ya. Semua terdampak. Semua terdampak, apapun bidangnya semuanya lah. Mungkin porsinya beda-beda. Ya kalau gue sih Bismillah aja ya. Gimana ya? Karena ya balik ke mindset sih. Mindset tuh kita bisnis belajar. Meskipun pengen dapat cuan istilahnya. Tapi kalau kesana tuh juga kan berat gitu. Ya udahlah, ayo kita belajarlah ngadepin pandemi inilah. Dari sini insya Allah kuat lah gitu istilahnya. Ya, Logo aja lu ini Kak, kalau gue lihat Maya. I'm fine gitu ya. Kayak ya pun belum ada nguduk, maafnya ngomong. Ya dia masih bisa makan kasarnya gitu. Ya Bismillah ada nguduk, bisa makan lebih enak. Gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Bagas sendiri gimana omsetnya pandemi ini, penjualan, apalagi kan kalau gue bisa bilang bukan prioritas ya, Iya. maksudnya kalau barang-barang Iya. ini gitu, Iya, gimana? benar. Lebih ke semua mengalami ya kalau kayak gini ya, terdampak ya. Cuman ini tugas dari semua owner clothing line, pasti mereka pikir gua punya strategi, punya marketing yang lebih, gimana caranya, apalagi pasar gue ini anak sekolah, kita tahu anak sekolah dari hampir 2 tahun mereka daring kan. Cuman gimana caranya nih biar mereka ada minat beli lagi untuk Biar fashion. sampai. Iya, apalagi kan dia orang mau dipakai nongkrong, selalu up to date dilihat teman-temannya. Ya kita cari cara lah untuk membuat strategi baru Biar untuk dia mereka. tahu gitu kan. Ya, Inovasi nggak Inovasi sih? selalu. Terakhir banget nih pesan-pesan untuk sobat kupas di rumah, gimana coba dari Kak Petra langsung deh. Gue kayak lagi. Kalau pesan sih Bismillah aja. Bismillah. Semangat. Kalau mau usaha ya jangan pernah mikirin yang berat-beratnya dulu lah. Jalanin aja dulu. Jalanin aja dulu. Masalah itu laku apa enggak ya udahlah. Itu mah rezeki semua. Udah dibagi. Jalanin aja dulu. Ya. Kalau dari Kak Bagas gimana Kak? kalau dari gua untuk sahabat kupas, semuanya yang penting kita sehat dulu semua ya. Ya. Lagi kayak gini semua sehat-sehat. Dan untuk kalian yang pengen jadi young entrepreneur, ya dilakukan sedini mungkin dan dilakukan dengan niat. Udah sih. Niat Niat. sedini mungkin. Niat. Nah itu sobat kupas, kita udah ngobrol bareng Kak Petra sama Kak Bagas dari Nguduk dan Colossal Wear. Jangan lupa saksikan terus Kupas Podcast
di Kupas TV Lampung. Lo kalau belum subscribe Kupas TV Lampung, cabut aja dari Lampung, Kak. Lo harus subscribe, ya nggak sih Subscribe. teman-teman lo di Nguduk, Iya. customer lo Siap. harus. Iya betul. Nggak Wajib, sih? bukan wajib vaksin ya. Wajib. Wajib subscribe Iya. gitu kan. Ya udah itu aja dari gua Riana Mita, kita terus semangat ngadepin pandemi, kita pasti bisa. Amin. Ini semua bakal berakhir, tetap semangat. Gua Riana Mita and then see you. See you. Semangat dong.